Jadi umur lantai I-2 di sini diasumsikan 2 hari. Maka dengan asumsi waktu siklus 10 hari, maka lantai I-2 ya. Jadi lantai I-1 2 hari, lantai I-2 dengan asumsi waktu siklus 10 hari, maka umur beton lantai I-2 menjadi 14 hari ya. Jadi yang ini. 14 hari ini asumsi kan ya. Nah, sehingga umur bongkar lantai I-2 ini 14 hari gitu kan ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan di waktu siklus pengecoran, bahwa nilai FC-nya ya sama SC-nya ini pada umur 2 hari adalah sebesar ini, dan pada umur 14 hari adalah sebesar ini. Nah, ini kita ulangi lagi terus. Ininya 3 hari, ininya menjadi berubah ini ya. Bukan 10 hari ya, maaf, 12 hari ya. Asumsi waktu siklus pengecorannya berdasarkan waktu siklus pengecoran nanti yang memenuhi persyaratan adalah 12 hari, bukan 10 hari ya. Jadi 2 ditambah 12 hari, 14 hari. Ini berbongkarnya 14 hari. Kemudian jika di dalam analisanya nanti belum mencapai kekuatan yang cukup pada umur 14 hari, maka umur lantai I-1-nya ditambah menjadi 3 hari. Maka lantai I-2-nya menjadi 15 hari. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Pak bisa diulang Pak? Maaf Fauzan. Iya ya. Bisa diulang Pak? Saya belum mengerti itu Pak. Maksudnya nilai I-1 kenapa 2 hari dan I-2 kenapa 14 hari Pak? Oke. Oke ya, kita ulangi lagi. Kita belum tahu ya waktu siklus yang memenuhi persyaratan. Jadi kita baru bisa mengasumsikan distribusi bebannya aja ya. Berdasarkan asumsi kan ya. Berdasarkan asumsi, karena waktu siklusnya belum diketahui dengan pasti gitu ya. Nah, ini kita mengasumsikan umur beton pada lantai I-1 2 hari, maka jika ditambah dengan waktu siklusnya yang 12 hari, maka umur lantai I-2 menjadi 14 hari. Nah, ini perbedaan ini adalah berdasarkan waktu siklus pengecoran betonnya, berdasarkan hasil analisis gitu ya. Cuma analisis itu kan belum dilakukan, baru berdasarkan distribusi bebannya saja gitu. Nah, ini akan terkait dengan hal ini sebenarnya gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam distribusi beban untuk betonnya, bukan betonnya. Asumsikan dulu saja waktu siklusnya adalah 12 hari gitu ya. Nah, nanti yang benarnya kita perubah lagi sesuai dengan waktu siklus yang diizinkan ya, atau yang memberikan kekuatan pada struktur beton. Jadi ini untuk pemahaman dulu aja ya. Mungkin nanti minggu depan kita benahin yang ininya, yang apa namanya, yang analisis untuk pembongkarannya ya, mengenai distribusi bebannya kita benahin minggu depan. Setelah analisis waktu siklus pengecorannya diketahui. Nah, ini kenapa kita mengambil 2 hari sebagai start pertamanya gitu kan ya, pada lantai I-2
terus ininya sesuai waktu siklus untuk membongkar ini aja. Nah ini kalau kita lihat di beberapa peraturan bahwa beton ini ya, bahwa beton lantai I-2 itu kan baru saja dicor itu ya. Jadi boleh dikatakan proses setting time-nya masih bersifat awal-awal gitu kan ya. Nah itu kan tidak boleh terganggu gitu kan ya. Tidak boleh terganggu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah proses ikatan tulangan terhadap beton, itu juga baru prediksi saja ya. Baru prediksi saja dari beberapa literatur, itu diperkirakan akan dicapai jika mutu betonnya telah mencapai 10 MPa gitu aja. Karena kalau kurang dari 10 MPa, maka daya lekat tulangan terhadap beton itu belum tercapai gitu aja. Belum tercapai. Nah itu berdasarkan kriteria itu, maka sudah cukup bahwa kalau kita mau menganalisis itu ininya pada umur 2 hari. Nah, kita ingat bahwa umur 2 hari ini karena beton yang disampaikan di dalam penjelasan ini beton normal tanpa rekayasa gitu aja, tanpa rekayasa. Nah, di peraturan British Standard ya, bahwa 10 MPa itu ya syaratnya kan 10 MPa gitu ya. Beton baru boleh bukan boleh semuanya terganggu. Jadi artinya bahwa beton itu boleh artinya boleh menerima beban gitu ya. Menerima beban tapi masih dalam disangga gitu ya, disangga. Dia tidak bebas benar gitu ya. Jadi kalau diperhatikan bahwa lantai I-2 ini masih dalam struktur bekisting gitu ya. Jadi kalau dilepas bagian ini, maka lantai I-2 dan lantai I-1 itu akan melendut gitu ya. Akan melendut secara bersamaan, itu berdasarkan asumsi dari sistem analisis ini gitu. Tadi peraturan umum batasannya kan 10 MPa itu minimum, itu akan dicapai pada umur ini kan 2 hari, ini sekitar 10 MPa. Jadi kenapa diambil 2 hari? Nah kita melihat 10 MPa itu akan dicapai pada umur 2 hari. Nah ini berdasarkan literatur dan berdasarkan standar yang diberikan oleh British Standard BS dan bahwa tulangan akan mulai ada daya lekat terhadap betonnya itu kalau betonnya sudah mencapai 10 MPa gitu. Nah, itu dasar-dasar kenapa diambil 2 hari ini. Dan untuk lantai di bawahnya, umur beton ini menjadi 14 hari adalah berdasarkan waktu siklus saya. Kalau waktu siklusnya 10 hari, maka ini menjadi 12. Kira-kira begitu? Bisa dipahami? Ya, Halo? Ya? oh, Pak. Jadi ini berdasarkan aturan dan referensi ya, umur 10 MPa, karena ini beton normal tanpa rekayasa, berdasarkan pengembangannya 10 MPa itu dicapai pada umur 2 hari. Oke ya, yang ini. Nah, sehingga FC aksennya pada umur 2 hari sebesar ini, modulus elastisitasnya berdasarkan umur 2 hari ini adalah sebesar ini.
Nah ini untuk mulai pembebanannya kita lihat mulai itu beban apa saja gitu yang lantai yang mau dikerjakan gitu ya. Ya tentu saja akan ada beban tulangan gitu ya, beban begisting, beban pekerja gitu ya. Nah kita lihat beban H16 itu yang mana gitu. Nah ini kita lihat beban H16 itu dari beban H16 itu ya. Berarti ada berat tulangan, ada beban hidup gitu ya. Nah, di sini perlu diperhatikan juga mengenai metode-metode pelaksanaan pekerjaannya yang dilakukan di proyek tersebut itu mengerjakan apa ya? Yang jelas bahwa metode pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di proyek itu bermacam-macam tergantung dari metode pelaksanaannya ya. Nah di sini dalam hal ini Bapak secara apa ya, menggambarkannya atau mengasumsikannya adalah dengan berat tulangan karena kita tahu bahwa metode yang yang digunakan untuk proses analisis ini adalah non monolit ya. Jadi kolom dulu dipasang sampai dicor, kemudian dilakukan pekerjaan begisting untuk balok dan lantai, kemudian ada tulangannya, dan terakhir dicor. Berarti ini non monolit gitu. Nah, di beberapa proyek kalau metode pelaksanaannya di proyek tersebut untuk tulangannya menggunakan fabrikasi gitu ya, fabrikasi, maka ini tulangan kolomnya ya, tulangan kolomnya kan tidak diletakkan di atas lantai ini, di atas lantai ini, yang ada menjadi apa sih yang ada hanya cetakan kolomnya, tetapi itu prosesnya setelah beberapa hari gitu ya, beberapa hari. Nah, jadi di dalam proses ini ada tulangan dan ada pekerja untuk asumsi pekerjaan kolom misalnya, yang kolom. Nah ini asumsi di pembangunan ini. Mungkin kalau metodenya berubah, ini juga akan berubah kayaknya. Jadi ada begistingnya. Ini asumsi baru berat tulangan dan begisting misalnya. Kira-kira bisa dipahami? Halo? Beban yang paling atasnya. Jadi itu tergantung metodenya ya. Halo? Bisa dipahami? Halo? Ini kan asumsinya dari 2 hari itu kan ya. Mungkin kalau bertambah lagi waktunya, ini harus ditambah dengan begistingnya ya. Jadi di bagian ini
Nah, jadi begini ya. Jadi kalau ininya bertambah terus, kan di lantai ini akan terus bertambah pekerjaannya ya ke sampai kepada pekerjaan balok dan lantainya. Nah, sehingga bahwa beban pencacaan perancangannya itu harus dimasukkan ya. Nah, di dalam beberapa kajian gitu kan ya, dan beberapa kajian untuk eh, pembebanan sebelum pengecoran, memang agak susah gitu kan ya, agak susahnya itu karena proses pengembangan akan terus berlanjut ya. Jadi ada penumpukan barang-barang gitu ya. Nah, mungkin untuk mengingat kembali mengenai hal ini bisa dilihat dulu ya di mata kuliah MPK ya, sambil mengingat aja nih. Untuk lebih apa sih menggambarkan ya. Oke, sudah kelihatan? Halo, sudah kelihatan? Sudah, Terlihat, Pak. Pak. Oke, jadi ini adalah gambaran awalnya. Coba ini diperhatikan ya, proses awalnya aja. Bahwa lantai ini yang baru saja dicor gitu kan ya. Bebannya di sini hanya beban tulangan saja, awalnya ya.
beban tulangan untuk kolom. Tetapi setelah setelah itu mungkin hari esoknya ya atau lusanya itu beban akan bertambah, bukan hanya tulangan saja. Jadi sudah ada beban begistingan. Nah ini seperti yang terlihat di gambar-gambar ini. Dan ini begisting untuk balok sudah mulai dikerjakan gitu. Ini begisting, ini sebagian sudah dipasang begistingnya. Nah ini begistingnya ditumpuk seperti ini. Jadi ini beban sudah mulai ada gitu, sudah mulai ada. Nah sekarang hal ini bukan untuk ya. Jadi beban-beban itu akan terdistribusi ke bawah gitu hanya ke bawah sampai ke lantai ini. Sampai ke lantai gitu kan ya. Nah, sementara setelah itu sebenarnya kita itu akan membongkar begisting yang ada di sini. Sementara di sini sudah ada bebannya ya. Bebannya itu beban sebelum pengecoran. Kalau di awalnya hanya beban tulangan saja, tapi itu pun tergantung metode ya. Bisa hanya beban begisting saja ya, tergantung metode. Nah setelah beberapa hari, maka akan ada beban begisting, beban tulangan, dan beban hidup ya, beban hidup pekerja di atas itu. Nah kita lihat proses selanjutnya setelah yang ini. Ini belum kelihatan, tapi begisting ininya sudah mulai meningkat. Nah, ini baru kelihatannya. Ini kalau Anda lihat filmnya kan akan kelihatan ya. Nah, kita lihat yang di bagian atas atau di bagian bawah sama saja ya. Jadi di bagian atas ini sudah ada beban kalau diperhatikan beban tulangan, beban begisting, dan beban hidup pekerja. Nah, sementara lantai ininya sudah kosong katanya dengan begisting. Jadi kekuatan akan ditumpu oleh lantai yang ini. Ada beban di atasnya. Ya, ini juga sama ya. Kalau dilihat sini, ini bebannya. Yang akan dicek adalah lantai ini. Lantai itu. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi, kalau proses pembongkarannya agak lambat, maka beban di atas akan semakin besar ya. Semakin besar itu artinya kalau di awal ada beban tulangan, itu pun tergantung metode atau beban begisting. Tetapi setelah beberapa hari akan menjadi satu kesatuan tulangan dan begisting. Kalau pekerja jelas saja. Jadi ada 3 beban gitu ya. Nah ini diaplikasikan ke apa sih?
diaplikasikan ke analisis yang ini. Nah, gini kan ya. Jadi lantai ininya sudah tidak ada, ini yang sedang proses seperti diperlihatkan tadi mengenai pembebanannya, yaitu beban ini. Kira-kira kebayang? Halo? 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 Halo, kebayang? Halo, suaranya tidak kedengaran? Sudah bisa terbayang belum? Cukup kebayang, Pak. Oke ya, jadi ini mohon dipahami dengan baik di dalam metode kerja maupun metode pelaksanaan. Jadi seperti itu. Jadi nanti beban yang ada di sini adalah berdasarkan pembebanan yang tadi. Nah, oleh karena itu beban di sini jangan dibuat persentase, udah jadi dibuat pool gitu ya. Dibuat pool tetapi beban sebelum pengecorannya. Jadi ada beban tulangan, beban acuan perancah, dan ada beban pekerja. Oke, itu kan ya. Dan itu yang akan terjadi kenyataannya di lapangan. Tetapi yang perlu diperhatikan oleh kita, jangan sampai menumpuk. Kita balik lagi ke ini ya, ke materi yang ini. Supaya tidak keliru. Karena sering kejadian di lapangan, konstruksinya ambruk. Nah yang ini, belum berpindah gambarnya. Nah ini kayaknya. Nah ini harus dihindari menumpuk barang seperti ini. Jadi harus dihindari menumpuk barang seperti itu. Kalau bagian bawah ininya belum, kalau bawah ininya tidak ada penyangganya ya. Karena beban ini lebih kecil dari beban beton, maka ini masih oke gitu aja. Tetapi kalau bagian ininya sudah dilepas, ini hati-hati gitu aja. Beban yang ini hati-hati ya. Kalau ininya sudah dilepas. Itu yang perlu dipahami selama proses pelaksanaannya. Oke, ini 2 hari, ini 14 hari, asumsinya waktu siklusnya 12 hari ya. Nah ini tadi sudah mulai pembebanannya dengan berubah ya, karena rekaman tadi menjadi H17, berarti yang ini. Ini sama seperti yang tadi di pembebanan waktu siklus, ininya sama ya. Nah, karena ini baru mencapai 59%, maka sisa beban ini akan ditransfer ke lantai bawah sebesar 41%, tetapi umur betonnya kan telah mencapai 14 hari, sehingga kekuatan betonnya 88% dan modulus elastisitasnya 94%. Nah, total beban di akhir operasi ini sebesar ini yang dapat ditahan oleh lantai tersebut. Dan ini akan berulang terus, ini 3 hari, ini 15 hari, dan seterusnya ya sampai ya sampai ini aja sudah cukup ya. Apakah 8 dengan 20
Sudah dirasa cukup ya udah stop aja di sana ya. Tapi ini di sini Bapak dilebihkan sampai umur ini salah. Nah ini sampai umur 10 hari. Jadi sampai umur 2 hari sebelum pengecoran lantai ini dilaksanakan. Jadi silakan Anda mau sampai berapa hari ininya, umur bongkar ininya ya. Dari umur bongkar berapa hari ini? 14 hari, Bapak merancangnya sampai umur 20 umur 22 hari. Ininya 10, ininya 22. Oke, itu mengenai gambaran tentang pemubanan sebelum pengecoran ya. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Karena waktu sudah menunjukkan 13.32 ya. Oke, silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan. Pak, untuk tugas paling Pak izin bertanya Pak. Ya ya. Untuk denahnya yang belum punya itu boleh minta ke yang punya atau misalnya sekelas disamain aja atau bagaimana ya Pak? Ini kan untuk tugas harian gitu kan ya. Mungkin untuk tugas besar harus beda denahnya karena untuk tugas besar kan diawali dengan gambar denah dulu. Kemudian dilakukanlah analisis-analisis. Ini kan untuk tugas harian ya, jadi untuk pemahaman. Jadi boleh sama, boleh tidak gitu kan ya. Makanya tadi bagi yang punya gambar, Mbak Putri, Mas Rapi, silakan aja di-share gitu kan ya. Nah mungkin gambarnya kan beda-beda halaman gitu kan ya. Nah biasanya kalau dimensi balok di lantai 1 itu akan berbeda dengan dimensi balok yang ada di lantai 5 gitu. Jadi mungkin kalau mungkin siapa yang mengambil lantai 1, siapa yang mengambil lantai 2 kalau bangunannya lebih dari 5 lantai gitu. Jadi silakan beda disamakan aja nggak apa-apa ya untuk tugas ini. Halo, bisa dipahami? Jadi disamakan dulu aja ya Pak? Boleh ya. Oh ya, baik Pak. Iya ya. Bisa ada lagi nggak? Maaf Pak, untuk tugas berarti hanya baru sampai pembuanan dulu ya Pak. Untuk pembongkarannya sekalian juga tuh bagaimana ya Pak? Ya ini untuk pembongkaran, kalau mau di-skip dulu silakan, tapi kalau mau diasumsikan dulu silakan gitu. Supaya Anda tidak bingung, mau di-skip dulu boleh. Mau diasumsikan dulu waktu siklusnya boleh. Seperti yang Bapak sampaikan barusan itu. Kira-kira bisa dipahami? Halo? Untuk ya baik Pak. Untuk pengumpulannya Pak, gimana Pak? Gimana? Untuk pengumpulannya itu batas sampai kapan Pak? Nanti minggu depan aja. Minggu depan aja ya. Pada saat jam kuliah berarti ya Pak? Gimana? Pada saat jam kuliah berarti ya Pak? Boleh jam kuliah. Via email aja ya. Ya baik Pak, baik Pak. Ya, via email aja ya. Iya. Oke, yang lainnya? Apakah sudah cukup atau masih ada yang disampaikan? Halo? Ini sinyalnya kurang bagus atau pada ngantuk ini? Sudah cukup Pak, sudah cukup. Dari saya cukup Pak.
Ya, oke. Oke ya, kalau sudah cukup nanti minggu depan kita lanjut ke analisis waktu siklus pengecoran lantainya, kemudian dilanjut untuk proses distribusi pembebanan untuk pembongkarannya, dan analisis untuk pembongkarannya ya tidak jauh berbeda, jadi bisa sekaligus satu proses ya. Nah, mudah-mudahan untuk minggu depan bisa selesai ya, ya maksimum lah jam 12.30 gitu aja. Ini maksimum gitu ya, diharapkan bisa selesai. Jadi mungkin selesai tidak selesai minggu depan kita di stop pada 12.30 karena jam 13-nya Bapak harus ngajar RPL 4 TPPG ya. Kebetulan hari ini ada jadwal sidang, jadi perkuliahan di-off-kan. Di-off-kan, kebetulan saja Bapak seminarnya di sesi keempat ya, jam 14.40 ya, jadi tidak di sesi ketiga. Jadi bisa dimanfaatkan untuk memberikan perkuliahan ke kelas Anda gitu aja. Mungkin untuk minggu depan karena bentrok dengan dengan reguler TPPG ya, jadi mungkin maksimum kita batasi aja sampai jam 12.30. Itu sedikit informasi saja supaya kita bisa menyesuaikan tentang penyampaian materinya. Oke, itu aja ya yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Amin. Mungkin Bapak mohon izin untuk lab atau